Bro. Bro, gue tungguin dari tadi. Sorry bro, tadi gue disuruh ibu gue. Nih, gue bawa mie buat lu sama adik-adik lu. Makasih ya bro, gue masak sekarang ya. Bro, jangan. Sekarang kan udah malam, nanti lu kena diabetes lagi. Oh ya bro, Dejipan mana? Di kamar bro, dia udah gak sabar pengen denger cerita lu. Ya udah ayo. Bro, kunci pintunya. Oh oke bro. Ini adalah kisah sesosok tuyul hitam yang mengerikan. Tuyul hitam? Bukannya tuyul itu warnanya putih bro? Itu tuyul tradisional. Ini tuyul modern, hasil mutasi. Hasil mutasi? Iya deh, mutasi karena perkembangan zaman. Tuyul ini mencuri semua uang korbannya yang ada di rekening bank. Sampai korbannya kelaparan, lalu meninggal. Bahkan jika korbannya mengambil pinjol, uangnya akan tetap diambil oleh tuyul itu. Sampai korban itu mengalami depresi. Depresi? Diminum dulu bro. Setiap majikan mengambil uang dari tuyul itu, maka majikan itu kulitnya akan berubah menjadi hitam seperti terbakar. Terus kenapa orang itu masih nyuruh si tuyul buat ngambil uang? Sayangnya ketamakan selalu menghancurkan manusia. Sikap tamak dan rakus akan merubah manusia menjadi tuyul. Berarti tuyulnya ada banyak dong kak? Enggak deh, legendanya sampai sekarang hanya ada satu tuyul. Saat majikannya berubah menjadi tuyul, kondisi mereka akan terbalik. Tuyul itu pun akan berubah menjadi manusia dan dia harus bekerja keras agar bisa bertahan hidup. Diminum lagi bro. Lalu apa yang terjadi dengan manusia yang jadi tuyul itu? Tuyul itu harus mencari majikan baru dan melakukan perjanjian kegelapan. Semakin gelap tuyul itu, maka semakin jahat. Dia bisa melawan gravitasi, berjalan di langit-langit, dan bisa berkamuflase menjadi bayangan. Tuyul hitam akan datang ke mimpi korbannya sebelum benar-benar datang untuk mencuri uang. Terus bagaimana cara kita mengalahkan tuyul hitam itu kak? Belum ada yang dapat menahan keserakahan itu. Sampai sekarang tuyul itu selalu berubah orang. Bro, bangun bro. Bro, semalam gue lihat tuyul. Tuyul itu nyuruh semua uang yang ada di rekening gue. Semalam HP lu di mana? Gue tinggal di dapur bro. Ya udah pasti mimpi. Emang HP lu bisa terbang. Tapi bro, gimana kalau dia beneran datang? Tuyul hitam akan datang ke mimpi korbannya sebelum benar-benar datang untuk mencuri uang. Sesuai cerita lu, tuyul bakalan datang setelah korbannya mimpi. Nggak mungkin bro, itu kan cuma mitos. Lu gak ngerasain mimpinya bro, bener-bener nyata. Bro, gue titip uang arisan yang kemarin ya. Kan bulan ini pemenangnya adalah Arif dan Kak Fajar.
tapi bro. Biar gue tenang bro. Ya udah deh bro. Loh kak, Kak Asep mana? Tadi udah Apa Jar bangunin teh, tapi nggak bangun-bangun. Teh, biar Dede aja. Kak, bangun kak. Kak Asep kenapa? Kak Asep semalam mimpi buruk deh. Dan sekarang badan Kak Asep lemas. Terus nanti Fajar mau pulang gimana? Bilangin hati-hati deh. Terus bilang juga uangnya jangan kepake. Hah? Wah. Iya dek, karena semalam Kak Asep mimpi ketemu sama tuyul. Kak Asep panik lalu. Dek, teh, Mod, Apa Jar pamit pulang dulu ya. Kak, uang Kak Asep biar kita aja yang simpen. Hah? Uang yang mana dek? Itu loh kak, yang Kak Asep titipin. Uangnya udah Apa Jar transfer ya dek? Iya kak, makasih ya. Iya dek. Ya udah Apa Jar pamit pulang dulu ya. Duh, si Fajar kemana sih? Padahal kan gue lagi butuh uang. Ada apa kak? Fajar udah beberapa hari gak bisa dihubungin teh. Kak, uang Kak Asep yang dari Fajar Jivan transfer sekarang ya. Loh, kok uangnya ada di Jivan sih? Habisnya Kak Asep lupa sih. Ini buat lu sama adik-adik lu. Makasih ya bro, gue bisa sekarang ya. Bro, udah gak sabar pengen bro. dengerin. Bro, kunciin ya. Bukannya tuyul itu bro. Maafin Apa Jar deh. Apa Jar sebenarnya butuh uang untuk kegiatan mahasiswa pencinta alam ke Gunung Cikuray. Jadi Apa Jar pinjam uang Asep dulu. Bukannya Kak Fajar juga baru dapat uang arisan? Uangnya udah Apa Jar simpen ke deposit teh. Uangnya baru bisa cair dalam 3 bulan. Kenapa depositnya nggak yang 1 bulan aja kak? Jadi bisa dipakai kalau ada keperluan mendadak. Apa Jar sengaja Mod, karena bunganya lebih besar yang 3 bulan. Dan rencananya Apa Jar gantiinnya pas deposito itu cair. Ketamakan bisa menghancurkan seseorang loh kak. Uangnya udah Apa Jar transfer ya dek. Iya kak, makasih ya kak. Maafin Apa Jar ya dek. Teh, Mod, Apa Jar pamit pulang dulu ya. Oke kak. Rencana kita berhasil. Apa Jar coba bangunin Asep lagi ya. Iya kak. Teh, Kak Asep seperti orang mabuk. Kasihan Kak Asep ya dek. Iya teh, gimana kalau semua itu ternyata bukan mimpi? Maksud Dede? Dede curiga ada yang sengaja melakukan ini. Kita cari buktinya. Teh, Kak Fajar pelakunya. Kenapa Dede yakin Kak Fajar pelakunya? Pertama-tama ilusi ini membutuhkan media air agar semua triknya berhasil. Kak Fajar sengaja memberi Kak Asep air minum saat cerita horor agar malam hari Kak Asep terbangun untuk membuang air kecil. Kedua, saat kondisi Kak Asep setengah sadar karena baru bangun tidur dan pikirannya sudah tersugesti oleh cerita horor, Kak Asep melihat sekelebat bayangan. Padahal sebenarnya bayangan itu adalah Kak Fajar. Kak Fajar keluar lewat jendela ini, berlari ke arah sana, lalu naik ke atas. Dan seperti biasa, Kak Asep punya kebiasaan buruk. Suka makan malam hari bila terbangun. Dan itu semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh Kak Fajar. Kak Fajar lompat ke taman depan, masuk melalui pintu dapur, lalu bersembunyi di bawah meja makan. Tapi kan pintu dapurnya dikunci, Dek. Kak Fajar berpura-pura mengunci pintu itu, Teh. Kak Fajar menunggu sampai Kak Asep memakan mie goreng yang sudah dibubuhi magic mushroom. Magic mushroom? Iya, Teh. Magic mushroom adalah jamur yang mengandung senyawa psilosibin dan silosin. Zat ini mempunyai efek halusinasi visual dan auditori, perubahan persepsi waktu, suasana hati dan pikiran. Tapi gimana Dede bisa tahu? Karena magic mushroom mempunyai aroma khas, yaitu seperti aroma tepung. Tapi Dek, kan bisa aja mie gorengnya dimakan sama kita. Kenapa kebetulan Kak Asep yang makan? Sepertinya Kak Fajar tahu tentang sesuatu. Udah, mie gorengnya buat Kak Asep aja semuanya. Aneh banget, kok kalian pada nggak suka mie goreng sih? Tebakan Kak Fajar sangat akurat. Setelah jamurnya bereaksi, Kak Fajar pun mulai beraksi. Kak Fajar menakuti Kak Asep
sampai Kasep lari ke dalam dan meninggalkan HP-nya di meja makan. Trik tangan masuk ke layar HP itu hanya ilusi optik yang memanfaatkan sudut meja. Keempat, saat Kasep masuk ke kamar, Kak Fajar sudah menyiapkan stiker hologram tuyul yang ditempel di lemari untuk meyakinkan Kasep bahwa tuyul bisa berpindah tempat dengan cepat. Dan yang terakhir, saat Kasep ketakutan, Kak Fajar masuk lagi lewat jendela kamar karena pintu tengah dikunci Kasep. Suara yang Kasep dengar itu bukanlah suara garukan, melainkan suara Kak Fajar saat membersihkan stiker di pintu lemari. Tapi Dek, di pintu lemari tidak ada bekas lemnya. Harusnya kalau terburu-buru bakal ada bekasnya. Disitulah triknya. Bekasnya ada di sebelah kanan karena Kak Fajar menggeser pintu lemari. Lalu Kak Fajar menyimpan kembali HP Kasep di tempat tidur agar semua itu terlihat seperti mimpi. Kalau begitu kita harus cek rekaman CCTV-nya Dek, sebagai bukti kalau Kak Fajar pelakunya. Semua ini akan berjalan lancar dengan syarat Kak Fajar mensabotase CCTV. Dan sekarang saatnya kita menghentikan ini semua. Kak, uang Kasep biar kita aja yang simpen. Yes. Tapi Dek, berarti kita tuyulnya dong. Enggak dong teh, kan dibagi 3. Iya ya. Udah deh, ayo masukin ke deposit biar bulan depan cair. Oke teh. Selesai teh. Nanti bunganya dibagi 3. Iya bener.